Shalom saudara. Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan di mezbah doa. Mari kita datang dengan penuh kerinduan buat Tuhan. Yes. Sebelum kita menaikkan mezbah doa, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu di mezbah doa pada malam hari ini. Kami percaya Engkau akan melakukan sesuatu yang menjadi kerinduan yang daripadamu dalam hidup kami. Engkau akan membawa kami untuk selalu merindukan Engkau. Mata kami hanya tertuju padamu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami percaya anugerah-Mu saat ini turun atas kami, dan kami akan menyembah-Mu dan mengalami hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu, berada di hadirat. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000
sekali lagi naikkan pujian ini. Katakan lebih baik di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Tuhan. Inayara lama sando, inayara mo. Sembah Dia, Iara lama sande. Kami bersyukur, kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, Inayarama se. Mari terus sembah Tuhan saudara. Angkat kerinduan-Mu bagi Tuhan. Bawa semua pergumulan-Mu di dalam penyembahan-Mu buat Tuhan. Oh, tiada ada untuk-Mu. Oh, Hinayana Masando. Biarlah umat-Mu kaya akan hadirat-Mu ya Tuhan. Bukan kaya akan apapun, tapi kaya akan hadirat-Mu lebih lagi, sehingga dalam kesukaran ada mata air, kesembuhan dan pemulihan. Oh, Hinayarama kemenangan sedang terjadi, haleluya. Kami yakin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yes. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bersorak haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi nyanyi dan bersoraklah haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau bicara untuk kami secara khusus Tuhan. Agar kami mampu melangkah ke depan. Agar kami mampu melangkah hari demi hari. Kami tahu enggak kebetulan kami ada di program ini. Karena kami tahu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan saya percaya pada hari ini Tuhan mulai menjamah hatimu, mulai menjamah hidupmu. Dan hamba-Mu percaya Tuhan ada kesembuhan, ada mujizat, ada jalan keluar bagi setiap kami. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di tempat ini. Biar Roh Allah bekerja hari ini, ada mujizat hari ini. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Saya menyambut saudara-saudara jemaat WTC. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di online hari ini di Mesbah Doa WTC. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang when grace walk in. Ketika kasih karunia masuk di situasi hidup kita. Ketika kasih karunia yang dari Tuhan itu masuk dalam situasi hidup kita. Kita tahu situasi sekarang nggak menentu, betul? Kita tahu situasi sekarang begitu berat. Ada sebagian yang mungkin berkata, aku nyerah. Aku nggak
nggak tahu harus berbuat apa. Aku nggak tahu lagi harus melakukan apa ke depan. Gelap di depan. Saya mau katakan, mungkin kita juga mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Tuhan pernah janji sama saudara dan berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Menyertai keluargamu, menyertai pekerjaanmu. Hari ini dengar baik. Ketika kasih karunia itu datang dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, situasi apapun, saya percaya kita akan dapat melaluinya. Nah, kita akan baca dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Nanti Kak Anis boleh baca, bantu Kak Daniel. Baik, Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara lihat di sini, ketika orang lumpuh ini, coba saudara perhatikan, orang lumpuh ini dia berada di serambi kolam Bethesda. Di mana kalau kita tahu kata Bethesda itu dalam bahasa Ibrani-nya, Bethesda artinya rumah kasih karunia, kasih setia. Dia terletak di pintu gerbang domba Yerusalem. Nah, saudara, makna bagi orang Yahudi tentang kolam Bethesda ini adalah lambang dari pengharapan. Lambang dari pengharapan dan pemulihan. Kalau saudara baca dalam Yohanes 5 ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda dan 5 serambinya. Banyak orang datang ke sana, orang-orang timpang, orang-orang sakit, orang-orang buta, banyak datang ke sana. Tempat di mana ada pengharapan, tempat di mana ada pemulihan. Mereka datang ke sana. Tapi coba lihat, saudara bisa lihat apa yang terjadi terhadap orang yang lumpuh tadi. Sudah 38 tahun. Benar ya? 38 tahun, benar? Di situ dia mengalami stuck atau tidak kemana-mana. Dia mengalami sakit yang membawa dia ada di tempat itu terus-menerus. Padahal di sana adalah tempat pengharapan itu ada. Tapi selama 38 tahun dia nggak mengalami mujizat itu. Saudara, kalau saudara lihat di sini, saudara, sesungguhnya orang ini sudah berada di posisi yang tepat. Sudah berada di posisi yang seharusnya. Sudah ada di posisi yang benar.
di dalam rumah kasih setia. Tapi yang terjadi dia stuck. Ini gambaran bagaimana orang-orang yang mengenal Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mengalami stuck. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa melakukan apapun. Mungkin pikirannya buntu, stres, ada sakit penyakit yang nggak kunjung sembuh. Padahal kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, di rumah kasih setia Tuhan. Saudara, seringkali kita ngalami ini, saudara. Kita stuck, macet bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita, karir kita, hubungan kita, suami istri, dengan anak sekalipun stuck, macet. Dalam Yohanes 5 ayat 3, Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Dia pengen ada mujizat yang terjadi dalam hidup. Bukankah kita menantikan itu? Banyak orang percaya nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa mendapatkan kasih karunia mujizat dari Tuhan. Orang yang sakit ini berbicara tentang kita. Apakah engkau mengalami hal ini? Apakah engkau berada di posisi ini? Kamu mau bergerak tapi nggak bisa. Bahkan sampai bertanya-tanya. Aduh, kenapa ya? Udah Kristen bertahun-tahun, tapi sulit sekali breakthrough. Dosa udah selesai, sudah ikut kelas TC 1 sampai 7, sudah komplit semua. Saudara, apalagi Tuhan? Mungkin kau bertanya, apalagi Tuhan? Saudaraku, mengapa kita mengalami hal ini? Saudara, kita baca Yohanes 5 ayat 7. Kak Anis boleh bantu Kak Daniel? Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, ya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Ya. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang lain sudah turun mendahului aku. Nggak ada orang yang menolong aku. Mengapa kita ngalami hal yang seperti orang lumpuh alami? Selama 38 tahun dia stuck. Mungkin kita stuck hari ini. Mungkin saudara ngalami hal ini. Kenapa saudara? Karena orang lumpuh itu terlalu fokus dengan keterbatasannya dia. Mungkin kita juga terlalu fokus dengan keterbatasan kita. Kita nggak bisa melakukan ini. Kita nggak mampu. Tuhan nggak bisa. Padahal Tuhan mau melakukan hal yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Tapi yang membatasi adalah pikiran kita. Yang membatasi kita, ketidakmampuan kita, dan kita fokus atas ketidakmampuan kita. Padahal Tuhan sudah kasih talenta, padahal Tuhan sudah kasih karunia, berkat, padahal Tuhan sudah kasih kemampuan, tapi kita terlalu fokus dengan keterbatasan. Kita tidak boleh ada di zona ini terus-menerus. Kita nggak boleh. Kita harus berjalan. Kita harus melewatinya. Saudara, saya percaya saudara mau melewati ini. Kalau ada di antaramu yang hari ini sudah stuck, saya nggak tahu, mungkin dalam financial, saya nggak tahu dalam hal apa. Saudara sudah nggak bisa berharap lagi. Bahkan sampai berkata, Tuhan, apa iya Tuhan menolong aku?
Aku sudah lelah. Aku capek. Kalau saudara orangnya hari ini dengar, ini kabar baik untuk saudara. This is what happen when grace walks in you. Ini yang akan terjadi saat kasih karunia masuk di situasi yang kau alami hari ini. Di situasi di mana engkau mengalami stuck. Ketika kasih karunia itu masuk dalam hidup dan situasi hidupmu, hidupmu pasti berubah. Ketika Yesus datang dalam hidupmu, memberi kasih karunia dalam keadaanmu yang hari ini mustahil untuk berubah. 38 tahun. Gak main-main saudara. Dia menunggu penantian. Kita gak perlu seperti orang lumpuh ini. Bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tapi kita gak ngalami mujizat. Kita gak ngalami karena keterbatasan kita. Karena kita fokus dengan keterbatasan yang kita miliki. Padahal Tuhan janji sama kita bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya. Kita harus bangkit. Kita harus menyadari ketika kasih karunia datang, maka hidupmu berubah. Ketika kasih karunia datang, dosamu diampuni, lukamu sembuh, jalan dibuka, hidup dipulihkan. Nanti Kak Yohanes baca di dalam Yohanes 5. Kak Anis boleh baca dalam Yohanes 5 ayat 8. Yohanes 5 ayat 8. Dan Yohanes 9 5 ya. ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, Yes. angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, dia berjalan. Ketika kasih karunia itu menghampiri dia, ketika kasih karunia itu datang kepada dia, segalanya berubah. Kalau saudara ingin mengalami satu perubahan dalam hidupmu, mungkin sudah bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, mengasihi Tuhan, melayani, kasih perpuluhan, nothing change, nggak ada yang berubah. Ini waktunya engkau menggapai kasih karunia. Ada Yesus datang kepadamu. Ada Yesus mengasihimu untuk memulihkan hidupmu. Dia akan menyembuhkan lukamu. Dia akan mengasihimu. Hidupmu bisa saja penuh dengan air mata, penuh tekanan. Tapi saat kasih karunia masuk, semuanya bisa berubah. Haleluya. Nah, lalu bagaimana kasih karunia itu bisa masuk di situasi hidup kita yang sekarang saat ini sedang stuck? Bagaimana itu bisa masuk, saudara? Nah, kita akan baca dalam Yohanes 5 ayat 6. Boleh kita baca? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yang pertama, untuk kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan, bagaimana kasih karunia itu bisa masuk menerobos di dalam situasi hidup kita yang saat ini sedang stuck. Yang pertama, maukah engkau sembuh? Yesus ada di situ. Yang pertama adalah ketika kamu menyadari Yesus tetaplah Tuhan yang sangat mengasihimu. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang tidak berubah. Bilang sama-sama saya, tidak berubah. Ya, dia tidak berubah, saudara. Dia tetap mengasihimu. Justru dalam keadaan inilah penting sekali kita menyadari. Kadang dalam situasi gelombang yang begitu besar, badai yang begitu besar, kadang kita lupa Tuhan. Kadang kita melalui masa-masa kita untuk kita bergantung sama Tuhan. Wow. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu
Engkau telah lama dalam keadaan itu. Dalam keadaan stuck. Engkau mungkin marah hari ini. Mungkin kau hari ini berkata, Tuhan gak adil. Aku dapat sakit. Aku di lay off, di PHK. Apa yang terjadi buat keluargaku? Dengerin. Dia janji kok. Dia akan menyertai hidupmu. Dia tetap Allah. Dia tetap Allah yang tidak pernah berubah. Saudara harus sadari, ada Yesus di depan saudara. Ada Yesus yang sanggup untuk mengangkat hidupmu kembali. Jangan putus harapan. Yesus ada untuk hidup kita. Bahkan waktu kasih karunia itu dilepaskan oleh Tuhan, hukum sebab akibat itu dipatahkan. Mungkin kau sebagai seorang marketing, I don't know, mungkin kau terbatas. Dalam keadaan sakit engkau harus berjualan, I don't know. Dalam keterbatasanmu itu Tuhan bisa bekerja kalau engkau percaya. Mungkin hari ini engkau, aduh gimana ya saya bisa ngomong sama papa mama yang hari ini mungkin engkau rindu untuk mereka dipulihkan. Tapi waktu kasih karunia itu masuk ke dalam hidupmu, engkau bisa berdoa untuk mereka. Engkau dimampukan untuk berdoa untuk papa dan mama. Engkau bersyafaat untuk papa dan mamamu, orang tuamu. Hari ini jangan lewatkan Tuhan. Dia menghampirimu hari ini. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu hari ini, pegang Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang sanggup. Saya percaya, saudara. Bahkan untuk satu hubungan saja, untuk hubungan dia dengan saudara dan saya, dia rela mati. Dia rela melepaskan, dia mengosongkan dirinya. Dia melepaskan apa yang dia punya untuk kita. Dia menggantikan hidupmu. Saya percaya, kalau urusan dosa saja, Tuhan sanggup membela kita, mengangkat kita. Saya percaya, ketika engkau stuck pun, Tuhan akan sanggup. Dia tidak pernah berubah untuk hidupmu. Dia janji dan janjinya tidak pernah gagal untuk hidupmu. Haleluya. When grace walk in, the cycle break. Ketika kasih karunia itu masuk dalam hidupmu, dalam situasi hidupmu, itu memutuskan siklus. Kutuk berhenti. Siklus kegagalan bisa berhenti di dalam nama Yesus. Kutuk kesakitan juga bisa berhenti ketika kasih karunia itu masuk dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan menghapus dosa kita, mengatasi keterbatasan kita, mengatasi kematian, mengatasi kemustahilan. Apa yang mustahil bagi kita? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah semuanya mungkin. Ayo, Yesus datang kepadamu. Yesus menghampirimu hari ini. Dia tahu berapa tahun engkau stuck hari ini. Dia rindu untuk memulihkanmu. Yang pertama ini adalah, kamu harus menyadari, Yesus tetaplah Tuhan yang sangat mengasihimu. Jangan kecewa di saat keadaan seperti ini. Tapi tetaplah engkau bergantung. Makin erat engkau memegang Tuhan, makin engkau mempercayai Dia di saat situasi yang gak mungkin sekalipun. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kita harus menyadari bahwa Yesus tetaplah Tuhan yang mengasihimu. Yang kedua adalah ketika kamu mau meresponi perkataannya, bukan menunggu saat situasi berubah. Bagaimana kasih karunia itu bisa masuk dalam situasi dan keadaanmu. Yang kedua adalah ketika kamu mau meresponi setiap perkataannya, bukan menunggu saat situasi berubah. Kita baca dalam Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya,
Bangunlah, angkatlah tilammu, Ya. dan berjalanlah. Ya. Ayat 9 saya bacakan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yesus melepaskan perkataannya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. 38 tahun tiba-tiba ada Tuhan yang datang. Ada Yesus yang datang kepada dia. Mau sembuh nggak? Mau. Tapi, jangan tapi saudara. Ada Yesus di depan kita. Tuhan mau kita meresponi perkataannya. Perkataannya bicara tentang firman. Firman yang keluar. Pesan Tuhan yang keluar. Yang menjadi rema untuk engkau hidupi. Untuk engkau lakukan. Dengar. Kenal dia. Baru engkau bisa meresponi. Orang yang sanggup meresponi adalah orang yang kenal. Orang yang berkata kepada dia. Kalau kamu kenal dengan Kristus, dengan Tuhan, kamu akan meresponi dia dengan cepat. Tapi kalau kamu gak kenal dia, engkau akan lambat, engkau akan kesulitan untuk meresponi apa yang dia katakan. Semakin kau mengenal, semakin kau bisa cepat meresponi Allah. Hari ini dengar baik. Mungkin kau jauh dari Tuhan hari ini. Padahal hubungan akan melepaskan kasih karunia. Saya berdoa hari ini, dengar baik. Kasih karunia itu siap dilepaskan untuk hidupmu. Dengar perkataan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Kadangkala kita harus melakukan hal yang Tuhan tunjukkan. Kita harus melangkah. Yesus hadir di tengah krisis. Dia datang ke hidup kita yang sedang stuck. Bukan hanya untuk menyuruh kita untuk sabar, tapi menyuruh kita untuk bangkit, untuk berjalan. Kadang langkah kecil yang saudara lakukan adalah langkah iman untuk mengubah hidup saudara. Mungkin apa yang ada di tanganmu bisa memberkati keluargamu. Mungkin apa yang ada di hidupmu bisa memberkati seluruh isi keluargamu, orang lain, asal kau dengar perkataannya. Mungkin sulit untuk pertama kali melangkah. Mungkin sulit sekali untuk berdoa untuk keluarga, untuk anak kita yang saat ini mungkin gak tahu hilang kemana. Apakah engkau menyerah dan berada stuck hari ke hari? Engkau harus berjalan. Engkau harus bangkit untuk anakmu. Engkau harus bangkit untuk suamimu. Engkau harus bangkit untuk hidupmu. Hei, berjalan. Daniel, berjalan. Bangkit. Ada harapan. Ada Yesus di depan hidupmu. Hari ini dengar baik. Apapun masalahmu hari ini, Tuhan tahu. Jangan lupa Tuhan. Sadari bahwa Yesus tetap Allah yang mengasihimu. Tetap Allah yang sanggup untuk menolong hidupmu. Dia ada untukmu. Yang kedua, yang tadi dikatakan, responi perkataannya. Bukan nunggu saat situasi berubah. Tapi, ayo sama-sama. Kalau Tuhan suruh untuk melangkah, mungkin kau melakukan hal yang belum pernah engkau lakukan. Mungkin harus berkonten, yang hari-hari ini ya, banyak viral. Konten yang mengedukasi. Atau bekerja sebagai yang mungkin ada peluang yang Tuhan taruh di depan matamu. Di depan hidupmu. Waktu engkau melangkah, Tuhan akan menyertaimu. Dan akan memberkati hidupmu. Hari ini, izinkan Tuhan, izinkan kasih karunia itu menerobos hidupmu.
Saya akan tutup dengan satu ayat, saudara. Dalam Markus 11 ayat 22-23 dikatakan gini. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata, Yesus berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini, saya akan akhiri dengan satu doa buat saudara. Saudara yang rindu hari ini untuk mendapat kasih karunia Allah. Mungkin kau ada dalam keadaan stuck hari ini. Mau menyerah. Mau bikin barcode atau barcode. Ada anak-anak muda tahu barcode ya gini ya. Bunuh diri. Mau menghabisi hidup. Udah nggak tahu harus berbuat apa. Kalau engkau orangnya hari ini, tunggu. Yesus datang untuk hidupmu hari ini. Nggak kebetulan kau ada di sini. Saya mau berdoa. Yang sakit Tuhan sembuhkan ketika kasih karunia itu datang dalam hidupmu. Dalam situasi hidupmu. Mari kita angkat pujian ini. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, namun Engkau setia Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam daging, mari saudara alami Tuhan, saudara. ku tetap memilih untuk percaya Dan mengucap syukur. Yesus, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Mari jamah setiap hamba-hambamu, anak-anakmu. Mari jamah Tuhan. Engkau yang sakit hari ini, Tuhan jamah hari ini. Tuhan menjamah hari ini. Dalam nama Yesus. Mari angkat pujian ini, katakan berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Biar musik saja. Katakan berkali-kali. Saudara yang ada di rumah hari ini, angkat tanganmu. Ya, saya percaya urapan ini akan mengalir dalam hidup saudara. Angkat tanganmu saat ini. Engkau yang mengalami stuck hari ini, mari angkat tanganmu dan berserah sama Tuhan. Angkat tanganmu. Yes, kiranya Tuhan jamah setiap mereka yang mengangkat tangan. Setiap saudaraku yang hari ini mengangkat tangan, jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Terima kasih karunia Tuhan. Terima Tuhan. Mari lepaskan Tuhan pengurapan, kekuatan yang baru Tuhan dari Allah. Hari ini Tuhan hadir untukmu. Hari ini Tuhan menjamah hidupmu. Engkau yang sakit hari ini, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Ayo letakkan tanganmu di tempat yang sakit hari ini. Hari ini ada kesembuhan. Ketika kasih karunia itu masuk dalam situasimu, hari ini di dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus bebas. Diangkat setiap tumor, diangkat setiap kista. Oh, hari ini yang mahnya kronis disembuhkan Tuhan. Hari ini mata yang buta dicelihkan, telinga yang tidak mendengar dibuka dalam nama Yesus. Hari ini dengar baik. Apapun sakitmu hari ini,
Engkau yang sakit tulang belakang sekalipun, di dalam nama Yesus sembuh, total sembuh. Ketika kasih karunia itu menghampirimu, engkau disembuhkan oleh bilur-bilur, disembuhkan. Hari ini ada di antaramu mungkin yang saat ini terhenti pekerjaannya, berhenti dalam pekerjaanmu. Hari ini dengar baik. Angkat tanganmu. Hamba percaya, kami berdoa, kami sepakat di tempat ini berdoa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada pekerjaan yang baru, ada peluang yang baru, ada mujizat. Mereka akan dihubungi untuk dipanggil dan bekerja kembali. Dalam nama Yesus ada kasih karunia Tuhan masuk dalam setiap keluarga demi keluarga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau akan mendapatkan posisi yang lebih baik, gaji yang lebih baik dalam nama Yesus. Ada di antaramu yang hari ini engkau stres dengan anakmu hari ini. Jangan putus harapan dengan anakmu. Anakmu ada di tangan Tuhan. Yesus sayang anakmu. Yang harus kau lakukan adalah mengasihi anakmu. Cintai dia seperti engkau dikasihi Kristus. Apapun keadaan anakmu hari ini, dengar baik. Engkau harus berkata tentang firman Tuhan kepada anakmu. Diberkati. Anakmu diberkati. Anakku diberkati. Hidup mereka dijamin oleh Tuhan. Mereka akan melayani Tuhan. Mungkin sekiranya mustahil untuk mereka kembali. Tapi hari ini dengar baik. Ketika air mata itu tercurah di mezbahnya Tuhan. Ketika hidup kita diserahkan sama Tuhan. Kita angkat doa itu. Saya percaya anakmu akan kembali. Dan engkau akan mengalami pemulihan. Dengar anak-anak yang hari ini engkau menangis untuk orang tuamu. Karena mereka ribut terus. Engkau sampai capek gitu. Sampai engkau teriak mungkin. Sampai engkau lari dari rumah dan tidak mau ke rumah. Rumah kayak neraka. Jangan lari. Jangan ada di tempat stuck ini. Jangan ada di tempat yang macet ini. Ambil posisi untuk engkau datang kepada Tuhan. Berkati papa mamamu. Lepaskan pengurapan. Lepaskan doa-doamu. Dan biarlah kasih karunia Tuhan itu menuju situasimu. Dan kadangnya percaya dia akan menjamah papa mamamu. Hari ini ada di antaramu yang hari ini yang engkau berdoa dan habis air matamu untuk orang tuamu. Kalau ada di antara kita, angkat tanganmu. Hari ini tidak kebetulan kami berdoa untuk setiap orang tua. Damai sejahtera turun. Kasih Tuhan turun atas keluarga demi keluarga di tempat ini. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap perceraian, niat untuk bercerai dipatahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya ada damai sejahtera, damai yang baru ketika kasih karunia itu muncul, masuk di dalam hidup setiap keluarga demi keluarga. Yang terakhir, saudara, adakah di antaramu yang hari ini kau berkata, aku menyerah Tuhan, aku udah gak bisa buat apa-apa untuk pekerjaanku, untuk hutang-hutangku, untuk kewajiban yang harus kulakukan. Aku gak tahu harus berbuat apa. Dan engkau ingin mengakhiri hidupmu hari ini. Engkau ingin bunuh diri. Hari ini dengar baik, belum selesai. Allah ada untuk hidupmu. Allah mengasihimu. Kalau kasih karunia itu datang dan masuk dalam situasi keadaanmu, engkau akan diangkat Tuhan. Engkau akan dimampukan oleh Tuhan. Dia Allah yang menyertai hidupmu. Hari ini angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Dan kau berkata, Tuhan ampuni aku. Ikuti saya berdoa, ampuni aku. Aku mau bunuh diri. Dan hari ini aku bertobat di dalam nama Yesus. Ya, saudara ikuti doa ini.
Dan hamba percaya saat ini setiap roh maut, setiap kuasa-kuasa maut yang mengikat setiap anak-anakmu, saat ini kami sepakat di tempat ini menghancurkan di dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bebas. Dan biarlah damai sejahtera, berkat yang berlimpah ada dalam hidupmu. Dan hari ini kami percaya ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami semua. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis oleh Roh Kudus turun ke atas hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai ketemu kembali dalam mesbah doa berikutnya. Tuhan Yesus berkati.